Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia, dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema bagaimana kabar dia sekarang untuk kamu yang sedang dalam keadaan no contact ya, ataupun no communication, tidak ada komunikasi sama sekali, khususnya untuk kamu yang berzodiak Virgo. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general ya teman-teman, jadi energinya tentunya juga sangat general ya. Dan bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik, dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Virgo. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini ya. Yang mudah-mudahan bisa menjadi referensi ataupun pembelajaran ya untuk kamu agar kamu bisa mendapatkan kehidupan asmara yang lebih baik di masa mendatang. Oke. Untuk readingan kita pada kali ini aku akan mengambil 10 kartu ya, dan kita juga akan melihat bottom of the deck-nya ya. Oke. Dan tidak lupa aku mengucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang selama ini sudah menjadi penonton setia ya untuk channel My Tarot Indonesia. Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung ya di channel ini. Tidak lupa aku mengharapkan support dan dukungan dari teman-teman semua dengan cara like, subscribe, dan komen videonya, agar kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya dengan kualitas yang lebih baik dan tentunya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan untuk teman-teman yang pernah mengirimkan aku request untuk personal reading, aku mohon maaf ya, untuk saat ini aku belum bisa menyediakan personal reading karena masih terbentur dengan aktivitas dan kesibukanku yang lainnya. Tapi mudah-mudahan kedepannya ketika semuanya berjalan dengan lancar ya, mudah-mudahan aku bisa sesegeranya menyediakan personal reading untuk teman-teman semua. Oke, di sini kita sudah ada 10 kartu ya. Dan kita lihat bottom of the deck-nya di sini adalah Ace of Wands. Oke, ya. Bagaimana kabar dia sekarang untuk kamu yang sudah tidak komunikasi ya, tidak kontak satu sama lain. Oke, untuk teman-teman Virgo, kita lihat dari kalimat kartu di atas dulu ya. Six of Pentacles, Six of Cups, Queen of Cups, Four of Cups, dan Seven of Wands ya. Oke. Di sini kalau aku lihat orang yang kamu fokuskan atau si dia yang kamu fokuskan, kemungkinan yang paling besar adalah dia berasal dari water sign ya. Berarti bisa jadi dia adalah Cancer, Pisces, ataupun Scorpio ya. Tetapi sekali lagi karena ini adalah general, bisa jadi dia berasal dari zodiak manapun. Oke, tetapi dari readingan ini kemungkinan besar dia adalah water sign ya. Ya, di sini udah jelas ya, saat ini dia sebenarnya masih struggling juga ya untuk move on dari kamu ya. Oke, terlepas dari apakah saat ini dia masih single ataupun dia sedang mendekati seseorang, ataupun bahkan ketika dia saat ini sedang menjalin hubungan dengan orang yang baru ya. Oke, karena di sini nggak ada kartu The Lovers ataupun Two of Cups ya, jadi istilahnya status relationship-nya itu masih belum terlihat jelas ya, apakah dia masih single ataupun sedang mendekati seseorang gitu ya. Oke, tetapi yang pasti adalah dia masih berusaha move on karena di sini ada Six of Cups dan Queen of Cups. Dia masih sering mengenang ya, mengenang waktu kalian bersama ya. Oke. Nah, dia sadar nih bahwa dia itu adalah orang yang sensitif. Orang yang kamu fokuskan ini adalah termasuk orang yang sensitif. Bukan berarti cengeng ataupun gampang nangis ya, tetapi dia merasakan segala sesuatu, terutama untuk perasaan-perasaan yang berhubungan dengan rasa sayang, rasa cinta, ya, yang biasanya yang istilahnya mengarah-ngarah kepada hal asmara, itu dia selalu merasakan hal tersebut dengan sangat dalam. Karena itulah dia sadar gitu bahwa ketika kalian sudah tidak kontak satu sama lain, ketika dia sudah tidak bisa mendengar kabar dari kamu, kalian juga tidak saling mengobrol lagi. Sebenarnya ada rasa sakit ya di situ, ada rasa pedih, ada rasa sedih yang dia rasakan, dan dia sadar kalau misalkan itu berlanjut, itu tidak akan baik juga untuk kehidupan dia. Karena itulah dia masih sedikit demi sedikit berusaha sekuat tenaga dia untuk move on. Salah satunya adalah dia berusaha untuk memfokuskan energi dia kepada diri dia dulu untuk saat ini ya. Artinya dia memfokuskan diri sebenarnya untuk mengembangkan diri dia untuk bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri, yang juga bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa ya secara emosional di situ. Karena di sini ada Four of Cups juga ya. Kan di sini ada Four of Cups. Jadi
kemungkinannya sedikit lebih besar ya kalau saat ini dia masih single, oke? Tetapi tetap nggak menutup kemungkinan bisa jadi dia saat ini sudah menjalin hubungan, walaupun dia sebenarnya belum sepenuhnya move on dari kamu ya, itu udah jelas, oke? Nah, di sini ada Seven of Wands ya. Dia sadar ada sifatnya, ada satu sifatnya yang mungkin ya, mungkin menjadi bisa dibilang menjadi pencetus ya, penyebab utama kenapa kalian dulu sempat akhirnya putus kontak ataupun menyudahi hubungan kalian ya. Misalkan kalau memang dulu kalian adalah sepasang kekasih begitu ya, ataupun ada dalam suatu relationship yang resmi, bahwa dia memiliki kecenderungan menjadi orang yang sangat posesif. Oke, dia sadar akan hal itu. Nah, dia benar-benar berusaha untuk, makanya itulah dia benar-benar melihat kembali ke dalam diri dia. Dia menyadari bahwa ada sifat posesif dia yang mungkin selama ini dia nggak pernah sadar, nggak pernah keluar gitu. Nah, itu semua sifat jelek dia itu keluar ketika dia bersama kamu, dan dia merasa dia menjadi orang yang nggak baik gitu. Nah, dia ingin sekali belajar menghilangkan sifat itu ya, sifat posesif dia gitu. Ya, dengan cara dia belajar banyak lagi gitu. Dia belajar untuk lebih mengendalikan emosi dia. Dia belajar bahwa walaupun dia orang yang sensitif secara emosional, dia berusaha juga untuk melihat segala sesuatunya itu dari sisi rasionalnya juga, tidak hanya dari sisi perasaan ataupun hanya mengutamakan emosi semata. Artinya dia menjadi orang yang lebih seimbang gitu ya, agar dia tidak menjadi orang yang posesif dan juga bisa lebih percaya terhadap orang lain. Karena dia yakin, karena dia akhirnya sadar ya bahwa dalam suatu hubungan rasa percaya itu penting dibandingkan rasa posesif. Karena rasa posesif itu biasanya kan disebabkan adanya rasa tidak percaya terhadap pasangan kita. Nah, dia berusaha agar dia bisa lebih mempercayai orang lain, terutama dalam kehidupan asmara. Itu dia masih belajar ya sampai sekarang. Nah, karena itulah dia ingin sekali menjadi orang yang lebih baik ke depannya, bukan hanya untuk kamu ataupun untuk pelajaran yang pernah dia dapatkan ketika dia dulu bersama kamu, tetapi juga dia berharap agar hubungan dia ke depannya, entah dengan orang lain ataupun nantinya misalkan dengan kamu lagi, dia tidak menjadi orang yang posesif seperti itu lagi. Oke? Kurang lebih seperti itu ya kabar dia sekarang. Jadi dia sekarang itu sedang benar-benar fokusnya itu lebih kepada diri dia sendiri. Bagaimana agar dia bisa menjadi orang yang lebih dewasa secara emosional dan juga nggak menjadi orang yang posesif. Kita lihat 5 kartu di bawah. Knight of Wands, Knight of Wands, Nine of Swords, Seven of Cups, Ace of Swords, dan Page of Cups. Oke, seperti yang tadi aku bilang, ini udah jelas dia masih terkadang mengingat kamu ya, masih terkenang dengan kamu ya, masih mengingat kamu di momen-momen tertentu ya. Di sini kalau aku lihat mungkin beberapa dari kamu tinggalnya nggak terlalu jauh juga ya. Oke, mungkin masih relatif dekat gitu ya tempat tinggalnya satu sama lain. Jadi mungkin ada saatnya ya ketika dia sedang di jalan, dia juga mungkin dia melewati daerah tempat tinggal kamu, di situ dia biasanya akan teringat dengan kamu. Oke, ataupun ketika dia melakukan suatu aktivitas ataupun suatu kegiatan ataupun dia pergi ke suatu tempat di mana tempat tersebut ataupun aktivitas tersebut pernah kalian lakukan atau datangi berdua, nah dia juga masih sering teringat dengan kamu gitu ya. Oke. Sebenarnya udah jelas sih, sebenarnya dia masih belum move on sih, oke. Tetapi dia sudah menekatkan diri, dia mau pelan-pelan itu untuk move on gitu. Karena memang rasa pedih dan rasa sakit yang dia alami itu ya cukup dalam gitu. Dan dia juga sadar diri dia bukan tipe orang yang gampang move on gitu ya. Oke. Seven of Cups, Ace of Swords, dan Page of Cups ya di situ. Kalau aku lihat di sini dia juga, walaupun sebenarnya sering sekali dia itu ada keinginan gitu ya, ingin mungkin meng-WA kamu, menanyakan kabar kamu, mungkin menelepon kamu, ataupun mungkin pernah di sini kalau aku lihat ada masa-masanya di mana dia itu ingin langsung mendatangi rumah kamu ya, gitu ya. Ada saatnya seperti itu ya, tetapi dia sadar bahwa kalau dia melakukan hal itu justru sifat posesifnya itu akan lebih kelihatan dan mungkin kamu akan lebih ilfeel lagi dengan dia gitu. Oke, dia merasa hal seperti itu gitu. Nah, karena itulah semakin kesini dia itu sebenarnya semakin bisa menahan diri gitu ya, menahan emosional dia yang yang gampang meledak-ledak gitu ya. Oke, karena dia sadar gitu, mungkin saja kamu sudah sepenuhnya move on. Karena di sini kalau aku lihat kamu dan dia sudah nggak ada kontak, udah cenderung lama ya. Oke, sebagian besar dari kamu itu sudah relatif lama ya, mungkin
Mungkin ada yang sudah berbulan-bulan ataupun mungkin beberapa dari kamu sudah bertahun-tahun ya, kalau aku lihat di sini udah nggak ada kontak gitu ya. Nah, tetapi bahkan di periode selama itu pun dia masih kadang-kadang tuh mengingat kamu. Jadi sebenarnya nggak diragukan lagi ya, sebenarnya perasaan dia itu ke kamu itu lumayan dalam ya. Mungkin kamu adalah segelintir orang yang benar-benar berkesan gitu ya, yang pernah dia temui dalam hidup dia gitu. Oke? Nah, kalau misalkan kamu nanya apakah suatu saat dia bisa menghubungi kamu kembali, nah di sini aku harus mengatakan bahwa kemungkinannya kecil, oke? Kemungkinannya kecil dia akan menghubungi kamu kembali. Bukan karena dia nggak pengen menghubungi kamu kembali, ataupun karena dia memang udah nggak peduli, ataupun memang dia udah move on, bukan. Justru sebaliknya. Justru karena dia belum sepenuhnya move on, dia tahu gitu. Dan dia juga nggak yakin kalau misalkan kamu masih ada rasa ataupun kamu masih mengingat dia, dan dia takut nantinya kalau dia menghubungi kamu, yang ada adalah kamu makin ilfeel dengan dia. Oke, mungkin kamu akan melihat dia sebagai ngapain sih ini orang udah lama nggak pernah kontak, tiba-tiba kontak maunya apa gitu. Dia takut kamu menganggap kamu memiliki pemikiran semacam itu seperti terhadap dia gitu. Dia benar-benar ingin apa ya? Ingin ketika dia menghubungi kamu kembali, itu benar-benar dia itu menghubungi kamu kembali, dia tuh udah siap istilahnya dengan segala kemungkinan respon yang akan kamu utarakan gitu. Termasuk mungkin no respon gitu ya. Nah, saat ini dia tahu kalau dirinya itu belum siap. Dia itu pengennya kalau dia itu baru siap kalau dia menghubungi kamu kembali, dan kamu juga menghubungi dia kembali mengatakan bahwa mungkin kamu memiliki rasa yang sama dengan dia. Sebenarnya dia masih berharap dengan hal itu. Nah, tapi dia belum siap kalau ternyata respon kamu itu tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Bisa aja respon kamu malah marah, bisa aja respon kamu malah cuek, bisa aja respon kamu malah dingin, atau malah kamu nggak merespon sama sekali. Nah, itu yang dia takutkan, karena itulah dia tidak berani mengambil resiko untuk menghubungi kamu gitu. Jadi karena itulah kecil kemungkinannya ya, karena dia tahu juga gitu, dia masih sangat gampang sekali terluka kalau misalkan respon kamu itu masih ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi dia gitu. Oke. Nah, jadi kira-kira gimana nih langkah selanjutnya? Kiat, saran ataupun nasihat yang bisa diberikan kepada semesta. Kita lihat bottom of the deck-nya, di sini adalah Ace of Wands. Oke. Nah, ini sekarang kembali lagi, keputusan sebenarnya berada di tangan kamu ya. Oke. Di sini memang kemungkinan besar yang seperti tadi aku bilang, kemungkinan besar dia tidak akan menghubungi kamu kembali, oke, sampai kamu yang menghubungi dia duluan. Istilahnya kalau kamu yang menghubungi dia duluan, pasti dia respon, pasti dia jawab, oke. Terlepas dari jawabannya itu sebagaimana gitu ya, dia bukan tipe orang yang tiba-tiba akan memblok kamu dan menganggap kamu tuh udah nggak ada. Itu bukan tipe dia banget gitu. Kalau kamu mungkin suatu saat bisa chat dia duluan, tanya kabar dia duluan, pasti dia akan membalas gitu. Nah, tetapi memang dia nggak akan memulai inisiatif duluan karena dia takut gitu. Jadi untuk kamu yang memang, apabila memang kamu masih memiliki harapan dengan dia, kamu masih ingin menunggu dia, kamu masih ingin melihat apakah kalian ada kemungkinan untuk bisa menjalin hubungan kembali ataupun menjalin komunikasi kembali, minimal mungkin sebatas teman baik gitu ya. Artinya kamu yang memang harus mengambil inisiatif duluan. Artinya memang kamu yang ngechat duluan, kamu yang nanya kabar dia duluan gitu. Oke? Nah, tentunya setelah kalian chat dulu, setelah kamu chat dia duluan, kemudian dia balas. Nah, kembali lagi, apa tujuan kamu, apa visi kamu ketika kalian sudah berhasil menjalin komunikasi kembali? Apakah memang kamu hanya ingin menjalin komunikasi sebatas teman, ataukah memang kamu ingin mencoba berkomunikasi secara reguler lagi dengan dia untuk melihat apakah kalian ada kemungkinan ataupun potensi menjalin hubungan kembali seperti sedia kala, seperti di masa dulu. Oke. Nah, di sini yang perlu aku perhatikan adalah apabila memang kamu memiliki tujuan untuk melihat apakah kalian ada potensi menjalin hubungan di masa depan ya, langkah yang perlu kamu lakukan itu akan cukup panjang ya, akan memakan waktu yang tidak sebentar ya, karena di situ dia akan sangat berhati-hati. Oke, dia akan berasumsi bahwa kamu menghubungi dia kembali itu karena memang kamu ingin menjalin komunikasi sebatas teman gitu. Artinya dia sudah dia sendiri aja udah nggak berani berharap gitu. Jadi istilahnya di dalam hati dia tuh sebenarnya masih belum move on, tapi dia sendiri sudah nggak berani berharap. Artinya itu akan ada langkah proaktif dari kamu nih
istilahnya yang cukup intens apabila memang kamu ingin kembali mencoba melihat apakah kalian ada potensi menjalin hubungan kembali gitu ya. Oke, akan memakan waktu yang lama, mungkin akan sedikit memakan energi dan waktu kamu ya. Oke, karena ada banyak hal yang perlu kalian bicarakan kembali ya. Oke. Dan tentunya apapun masalah yang terjadi di masa lalu itu benar-benar harus bisa kalian sama-sama kesampingkan. Artinya, kalian menganggap hubungan kalian nantinya itu adalah benar-benar adalah hubungan yang baru, bukan kelanjutan hubungan yang dulu pernah usai, tetapi memang hubungan yang baru yang tidak ada hubungannya dari yang dulu gitu. Nah, itu adalah tantangan untuk kalian berdua karena kebetulan kalian berdua itu adalah tipe yang sama-sama tidak terlalu bisa melupakan masa lalu. Ya, artinya itu bukan berarti kalian nggak bisa move on atau enggak gitu, tetapi kalian tuh benar-benar melihat bahwa masa lalu itu adalah pelajaran yang sangat berharga yang tidak mau kamu ulangi kembali. Dan dia pun demikian gitu. Itu adalah kesamaan kamu dengan dia. Oke, jadi keputusan ada di tangan kamu. Mudah-mudahan terlepas dari seberapa resonate ya readingan ini dengan situasi dan kondisi yang kamu alami sekarang. Mudah-mudahan kamu bisa mengambil langkah yang paling tepat ya untuk mengambil keputusan agar kamu bisa mendapatkan kehidupan asmara sesuai dengan yang kamu ekspektasikan ya, dan tentunya juga bisa membuat kamu bahagia dengan siapapun itu ya, bisa dengan dia ataupun dengan orang lain yang memang nantinya ditakdirkan untuk kamu. Good luck dan tetap semangat ya untuk kamu para Virgo. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.